Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antauli Pariwidianika dengan NIM 081811173019. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Erlangga yang terletak. Universitas Erlangga terletak di Surabaya, tepatnya pada bagian timur Surabaya. Universitas Erlangga ini terdiri dari 3 kampus, di mana ada kampus A, kampus B, dan kampus C. Selain itu, Universitas Erlangga memiliki total fakultas sebanyak 14 fakultas. Salah satu fakultasnya adalah Fakultas Sains dan Teknologi, di mana di fakultas ini juga saya menempuh pendidikan. Pada fakultas ini terdapat 8 program studi, di antaranya ada matematika, kimia, biologi, fisika, statistika, sistem informasi, teknik lingkungan, dan teknik biomedis. Dari 8 prodi tersebut, saya merupakan bagian dari program studi teknik biomedis. Nah, sebenarnya apa teknik biomedis ini? Teknik biomedis ini merupakan sebuah cabang ilmu yang menggabungkan prinsip teknik yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam dunia medis. Nah, jadi secara simpelnya, di sini kami mempelajari ilmu-ilmu teknik yang nanti akan digunakan untuk membantu orang-orang dalam menangani hal-hal dalam dunia medis. Nah, pada teknik biomedis Universitas Erlangga ini terdapat 2 bidang peminatan, yaitu ada bidang instrumentasi dan bidang material. Pada bidang minat material, ini lebih terfokus kepada material-material yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Contohnya apa? Contohnya seperti implan, baik itu implan tulang, implan gigi, ataupun hal-hal semacamnya. Sedangkan untuk bidang minat instrumentasi, kita akan lebih terfokus pada pemeliharaan alat-alat kesehatan. Contohnya seperti kalibrasi, maintenance, kemudian kita juga dapat membuat aplikasi kesehatan, contohnya seperti aplikasi untuk mendeteksi diabetes, aplikasi untuk mendeteksi penyakit-penyakit tertentu yang mungkin nanti bisa membantu bidang kesehatan lebih baik lagi. Nah, dalam bidang instrumentasi ini, yang kebetulan saya ambil minat instrumentasi, terdapat beberapa mata pelajaran. Nah, salah satunya adalah mata kuliah pemrosesan citra biomedis. Nah, di mata kuliah ini kita diajarkan untuk menganalisis sebuah citra yang keluar, yang dihasilkan, sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang bisa kita dapatkan dari citra itu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi apa saja yang terkandung dalam sebuah citra yang dihasilkan. Nah, dalam dunia medis, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah citra. Citra ini seringkali kita temui pada alat-alat yang populer yang ada pada rumah sakit. Contohnya seperti X-ray maupun juga CT scan, di mana X-ray ataupun CT scan ini selalu menghasilkan citra yang nantinya akan dianalisis oleh dokter untuk mengetahui ada sebuah penyakit atau keluhan apa yang dirasakan oleh pasien, menyebabkan pasien mengalami keluhan di bagian tersebut. Nah, dari alat-alat ini, pekerja medis nanti diharapkan mampu untuk menganalisis hasil citra yang didapat, sehingga nantinya pasien-pasien dapat terbantu untuk menyelesaikan keluhan-keluhan atau sakit yang mereka alami. Salah satu contohnya dari hasil citra ini dapat digunakan untuk mendeteksi adanya tumor atau tidak. Tumor ini biasanya dideteksi melalui ukuran dari sebuah selnya, terutama biasanya pada ukuran nukleusnya. Nah, dari ukuran nukleus ini nanti akan terdeteksi jika ukurannya
tidak normal, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah tumor. Nah, dengan bantuan alat-alat yang menghasilkan citra, ukuran nukleus akan terlihat lebih jelas sehingga lebih mudah dianalisis. Di sini saya punya dua contoh gambar. Yang pertama adalah sebuah sel dengan ukuran nukleus abnormal dan sebuah sel dengan ukuran normal. Nah, untuk mendeteksi tumor tadi, saya menggunakan aplikasi MATLAB 2021. Nah, di sini pertama kita akan memanggil image-nya terlebih dahulu, itu dengan fungsi emread. Sini untuk yang normal saya beri nama normal.png. Nah, kemudian di bawah ada sebuah pernyataan IMG sama dengan 275 min IMG. Tujuannya di sini adalah untuk memperkecil ukuran dari IMG ini, karena IMG ini ukurannya sudah pada tahap 255 sehingga perlu diperkecil untuk mudah analisisnya. Dan di sini adalah ada fungsi M2BW. Nah, ini tujuannya adalah untuk membinarkan atau mengubahnya menjadi black and white. Karena di sini diubah dengan skala 0,7. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan label pada bagian image black and white-nya ini. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah menentukan dan mengklasifikasi berdasarkan properti. Jadi fungsi dari region prof ini adalah untuk menentukan dan mengklasifikasinya berdasarkan properti. Nah, propertinya apa yang digunakan di sini? Ya, properti yang saya gunakan di sini adalah solidity dan area. Nah, yang diklasifikasi itu adalah yang ada pada label ini tadi. Nah, kemudian solidity ini buat apa? Nah, solidity ini akan digunakan untuk membantu menentukan density, sedangkan area ini membantu untuk menentukan areanya sendiri. Nah, kemudian di sini ketika density-nya lebih dari 0,5, maka dia akan termasuk high dense area atau area tempat nukleusnya itu berada. Nah, sehingga ketika sudah dikategorikan ke high dense area, maka sini akan dimaksimalkan areanya sehingga akan lebih mudah untuk dianalisis. Kemudian ada nukleus label yang tujuannya itu untuk menentukan area mana yang termasuk dari nukleus. Jadi di sini ada find area, max area, jadi nanti akan dicari max areanya, itu akan dimasukkan ke dalam nukleus label. Nah, kemudian di sini ada fungsi nukleus dengan ismember. Nah, ismember ini apa? Tujuannya sebenarnya untuk mengembalikan ukuran area yang sama, agar ukuran arenya itu sama seperti awalnya tadi, sama seperti yang ada pada IMGE dan semacamnya. Bisa dilihatkan di sini ukuran untuk nukleusnya dan ukuran untuk IMGE-nya itu sama. Nah, itu karena untuk mengembalikan array ini tadi. Nah, di sini jadi di nukleus ini juga program sudah mengetahui bagian mana yang termasuk nukleus dan bagian mana yang bukan. Kemudian di sini ini adalah untuk membuat struktur square dengan lebar 5 piksel. Tujuannya nanti untuk melebarkan untuk digunakan pada EMD-LED ini yang tujuannya untuk melebarkan ini. Nah, kemudian di sini kita sudah mulai plot ya. Jadi yang pertama itu kita ada plot sel awal, gambar awal pertama. Kemudian yang kedua ada plot inverted image. Sini kita menggunakan inverted image. Kemudian di sini ada plot
nukleus alone atau hanya nukleusnya yang nanti akan keluar dalam warna hitam putih atau black and white. Nah, kemudian di sini kita akan plot bagian nukleusnya aja. Jadi di sini tuh dia akan mendeteksi tepian nukleusnya, sehingga nanti bagian nukleus itu akan dilingkari. Jadi bisa kita lihat secara fokus ukuran nukleusnya sudah kecil, ukurannya normal, maksud saya ukurannya normal atau sudah termasuk jenis tumor atau jenis abnormal. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya rangkum. Nah, ini untuk sel yang normal ya. Jadi di sini bisa kita lihat awal gambarnya seperti ini. Nah, kemudian setelah di-inverted, gambarnya seperti ini. Nah, ini tadi yang nukleus alone. Jadi semuanya akan dihitamkan karena tadi program sudah menangkap bagian mana yang termasuk nukleus. Dia bisa mendeteksi bagian nukleusnya saja, sehingga di sini bagian nukleus diwarnai putih sendiri, sedangkan yang lain diwarnai hitam. Nah, kemudian untuk yang terakhir, ini bisa dilihat nukleus and cell. Jadi program sudah bisa mendeteksi menggunakan boundary study, sehingga bagian nukleus ini diberi sebuah garis tepi gitu ya, agar lebih jelas bagian mana yang termasuk nukleus. Nah, sekarang saya coba untuk yang abnormal. Saya panggil dulu untuk image-nya. Ya, di sini image-nya saya panggil bukan abnormal.png. Nah, bisa kita lihat ketika sel abnormal, sebenarnya dalam gambar juga bisa kita lihat ya, bahwa ukuran nukleusnya memang sudah besar gitu. Cuman untuk lebih mudah dianalisis, maka kita perlu untuk mengetahui sebenarnya bagian mana, seberapa besar nukleusnya gitu kan. Nah, setelah melalui tahapan yang sama, yaitu dengan sel, kemudian dengan menampilkan gambar selnya yang asli, kemudian setelah di-inverted, kemudian untuk nukleus alone-nya, nah dalam nukleus alone ini sudah jelas ya bahwa ukuran nukleusnya itu sangat besar gitu, sehingga sangat jelas bahwa ini bukan sel yang normal gitu. Bisa jadi ini memang tumor. Nah, kemudian setelah nukleus alone selesai, kita bisa lihat di nukleus and cell. Sini sama seperti tadi, diberi garis tepi dengan fungsi boundary study. Bisa kita lihat bahwa ukuran selnya memang sangat besar, sehingga termasuk kategori tidak normal. Nah, kekurangan dari program ini adalah ketika gambarnya nanti tidak terlalu bagus, maka hasil deteksinya pun akan tidak jelas. Bisa jadi nanti, misal saya run lagi, bisa jadi nanti ketika gambarnya kurang bagus, ketika di nukleus alone-nya ini akan dianggap bukan nukleus, sehingga nanti gambarnya bakal hitam semua, ataupun juga bisa terbagi begitu. Jadi nanti tengahnya ada hitamnya gitu. Nah, kemudian untuk gambar di nukleusnya ini nanti juga bisa terjadi kesalahan untuk dalam mendeteksi nukleusnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang pemrosesan citra biomedis dalam deteksi tumor sel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.